Hai guys, selamat datang dalam video pembelajaran tentang teori konsumsi dalam mikroekonomi yang membahas tentang cara konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lutfika Ayu Madani. Yang kedua, Rosita Juniasari. Yang ketiga, Nadia Ardi Agustin. Dan yang keempat, Sania Nurfarida. Selanjutnya adalah pengertian konsumen. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang selalu dihadapkan pada suatu pilihan. Dalam ekonomi mikro, konsumsi menjadi fokus utama karena berhubungan langsung dengan perilaku konsumen dan pengeluaran yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa di pasar. Sedangkan teori konsumsi menjelaskan bagaimana konsumen memuaskan kebutuhan dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Tujuannya adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan pendapatan dan harga yang bersangkutan. Berikut ini adalah asumsi dasar utama dalam teori konsumsi. Yang pertama, barang. Semakin banyak dikonsumsi, semakin besar manfaat yang diperoleh. Yang kedua yaitu utility atau manfaat dari penggunaan barang tersebut. Yang ketiga, hukum penambahan manfaat yang makin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Yang keempat, konsistensi preferensi. Dan yang kelima yaitu kemampuan sempurna atau perfect knowledge. Yang akan kita bahas yaitu teori utilitas. Dalam teori konsumsi melibatkan konsep utilitas, yaitu tingkat kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dan jasa. Ada dua jenis utilitas. Yang pertama, utilitas total, yaitu manfaat total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi. Contohnya, Caca mengkonsumsi 1 porsi bakso mendapat kepuasan 100. Apabila ia menambah menjadi 2 porsi bakso, kepuasannya menjadi 200. Yang kedua, utilitas marginal, yaitu kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi 1 unit barang tambah. Contohnya, Siva mengkonsumsi 1 porsi mie ayam mendapat kepuasan 50, dan ia menambah menjadi 2 porsi, kepuasannya adalah 80. Jadi, pertambahan kepuasannya adalah 30. Hukum penurunan utilitas marginal. Hukum penurunan utilitas marginal atau the law of diminishing marginal utility merupakan prinsip dasar dalam teori konsumsi yang menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau utilitas dari setiap unit tambahan barang akan semakin berkurang. Setiap individu memiliki batas kepuasan dalam mengkonsumsi barang normal, namun berbanding terbalik dengan barang mewah. Pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan nilai guna kardinal merupakan kepuasan yang didapat oleh konsumen bisa dihitung dengan angka atau kuantitatif. Adapun contoh pendekatan kardinal, dengan memisalkan kepuasan seorang habis melakukan olahraga membutuhkan 10 gelas air, dinyatakan dalam tabel dan grafik di samping. Pendekatan teori perilaku konsumen yang kedua ada pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas suatu barang atau jasa tidak dapat dihitung, melainkan dengan cara dibandingkan. Menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu dari kombinasi barang yang lain. Contoh, Pak Arif mempunyai sejumlah uang untuk membeli gelas dan panci. Ada beberapa kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Arif. Misal saya bandingkan antara kombinasi A dan kombinasi B. A 20 gelas plus 4 panci, jumlahnya ada 24 barang. B 10 gelas dan 8 panci, jumlahnya ada 18 barang. Secara jumlah memang berbeda, tetapi secara nilai kepuasan kombinasi A dan kombinasi B itu sama. Kenapa sama? Karena pada pendekatan ordinal itu dibandingkan. Ada saatnya Pak Arif ingin membeli lebih banyak gelas daripada panci. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dinamakan tingkat substitusi marginal. Maksudnya adalah
Jumlah barang yang dikorbankan atau dikurangi untuk membeli lebih banyak barang lain. Nah, dari contoh ini, tingkat kepuasannya lalu akan digambarkan ke dalam kurva indiferensi. Keseimbangan konsumen pendekatan ordinal. Keseimbangan terjadi ketika keinginan konsumen atau indifference curve bersinggungan dengan kemampuan konsumen atau budget line. Indifference curve atau kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan titik kombinasi antara dua barang dengan kepuasan yang sama. Kurva indifferent ini tingkat kepuasan akan sama jika ada unit yang dikorbankan. Kalau nggak ada unit yang dikorbankan itu berarti tingkat kepuasannya lebih tinggi. Kalau dia turun semua, jumlah barangnya turun semua, itu kepuasannya lebih rendah. Selanjutnya adalah ciri-ciri kurva indifferent. Yang pertama berbentuk cembung, yang kedua bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga, utilitas sepanjang kurva itu sama, perbedaannya pada kombinasi konsumsi. Yang keempat, kurva indifferent lebih tinggi, menunjukkan tingkat utilitas yang lebih besar. Dan kurva IC3 tentunya memiliki tingkat utilitas lebih besar dibandingkan IC2. Kita lanjut ke tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution, yaitu besarnya pengorbanan atau pengurangan jumlah konsumsi barang yang satu untuk menaikkan konsumsi barang lainnya, seperti pada tabel di gambar. Kesimpulannya adalah jumlah barang pada sumbu vertikal yang bersedia direlakan konsumen untuk memperoleh satu unit tambahan dari sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu keseimbangan konsumen atau budget line. Budget line yaitu seluruh kombinasi yang memiliki nilai uang sama dengan anggaran. Contoh, seorang konsumen memiliki uang 90.000 untuk membeli dua barang, yaitu makanan dan pakaian. Harga makanan 6.000 per unit dan harga pakaian 9.000 per unit. Sedangkan konsumen hanya memiliki uang sebesar 90.000. Tabel di bawah ini menunjukkan gabungan pakaian dan makanan yang dapat dibeli oleh uang yang dimiliki konsumen. Dan yang terakhir yaitu kurva budget line. Perhatikan contoh tabel garis anggaran di bawah ini. Mari kita simpulkan, ada beberapa sifat penting diantaranya, yaitu titik pada garis anggaran merupakan harga beli barang yang menghabiskan seluruh penghasilan, sedangkan titik antara garis anggaran dengan 0 merupakan harga yang lebih rendah daripada pendapatan, sedangkan titik di atas garis merupakan harga beli melampaui pendapatan. Adapun faktor yang dapat merubah budget line diantaranya perubahan harga dan perubahan pendapatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara individu memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari barang dan jasa dengan keterbatasan anggaran. Dengan melibatkan konsep utilitas, kurva indifferent, batas anggaran, serta efek penghasilan dan substitusi akibat perubahan harga barang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih and see you guys.